Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Zahra dari kelas MPAIB. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar yang saya buat. Sebelumnya saya akan menerangkan materi tentang tajwid, yaitu bacaan non sukun. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Dalam ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan non sukun dan tanwin. Apabila ada non sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4. Di antaranya yang pertama, ada idhar atau biasanya disebut idhar halqi. Yang kedua ada bacaan idgham. Yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu idhar halqi. Pengertian, idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu alif atau hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Contoh, min ayatina, yaitu kenapa disebut bacaan idhar? Karena nun sukun bertemu dengan alif. Selanjutnya ada contoh lagi, minhum, itu nun sukun bertemu dengan huruf H, dan seterusnya. Yang kedua ada bacaan idgham. Idgham secara bahasa artinya meleburkan atau memasukkan. Idgham terdiri 2 macam. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Sekarang yang pertama saya akan bahas tentang idgham bi gunnah. Secara pengertian dalam ilmu tajwid, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya yaitu dibaca masuk dengan dengung 2 harokat. Contohnya yaitu mayyaqulu, ya, disebut bacaan idgham karena nun sukun bertemu dengan huruf ya. Min ni'matin, nun sukun bertemu dengan huruf nun, dan seterusnya. Selanjutnya ada bacaan idgham bila gunnah. Dalam ilmu tajwid, idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf, yaitu lam dan ro. Cara membacanya dibaca melebur tanpa mendengung. Contohnya yaitu mir rabbihim, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya ada contoh lagi ghafurul lahum, yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Selanjutnya bacaan yang ketiga ada iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya mengubah. Dalam ilmu tajwid, iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ba. Cara membacanya dengan dibaca seperti mim berdengung 2 harokat. Contoh bacaan iqlab yaitu ambihum, itu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ada lagi sami'um basir, itu ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya yaitu yang keempat ada bacaan ikhfa atau biasanya disebut dengan ikhfa hakiki, yaitu pengertian menurut ikhfa menurut bahasa artinya samar. Dalam ilmu tajwid adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, ta, jim, dal, dal, zain, sin, shin, shod, do, po, do, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah samar antara idhar dan idgham. Contohnya yaitu wal injila, itu nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ada lagi angzala, yaitu nun sukun bertemu dengan zain. Berikut merupakan bagian dari ilmu tajwid pada bab nun sukun. Mari kita lebih pahamkan lagi secara mendalam dengan membuat soal, ya.
Baik, di sini saya akan membuat aplikasi agar anak-anak lebih memahamkan materi yang saya buat, yang saya ajarkan tadi. Di sini kita buka Google Chrome. Lalu kita ketik yaitu background. Karena tadi saya sudah membuka, maka ini ada historisnya. Setelah itu kita klik ini background. Di sini kita, karena ini saya sudah masuk Google-nya atau sudah masuk dalam aplikasi, maka saya langsung klik di sini buat. Lalu klik quiz. Lalu karena saya sudah membuat soal tadi, saya langsung ke klik unggah. Kita masukkan soal yang telah kita buat sebelumnya. Kita tunggu. Lalu ini diatur dulu tingkat kesulitannya. Di sini saya mengambil materi dari kelas 4, maka saya klik kelas 4. Kita klik buat sumber daya. Lalu kita tunggu hasilnya. Berikut hasil dari soal yang kita masukkan. Tetapi sebelum kita sebarkan kepada anak-anak, mari kita tinjau terlebih dahulu. Karena biasanya juga ada typo, meskipun ini dari aplikasi AI. Nah, ini kita edit. Karena di sini saya ingin memilihnya lam dan raw, ya. Kita minimize. Kita sesuaikan dengan soal yang kita buat tadi. Lalu kita hapus soal yang jawabannya C, kita ganti lam dan raw. Setelah itu kita klik simpan soal jika sudah benar. Kita lihat kembali selanjutnya hukum bacaan. Saya ingin melihat ini, apakah sudah benar dengan soal yang saya buat. Soal nomor 6. Nah, ini ada tipenya juga. Kita hapus. Ganti. Lihat lagi, lihat gitu. Setelah itu kita klik simpan soal. Mata Koroba. Ini saya ingin mengedit lagi. Soal nomor 7 waman amirhu, bukan waman Koroba. Lalu kita klik simpan lagi. Ini sudah benar, itu masukkan pertemuan itu bingung. Oke. Simpan soal. Kita lihat lagi ke bawah, masukkan. Aku ingin mengedit ini karena lainnya pilihannya 4, maka ini juga saya kasih 4. Di sini saya kasih apa ya? Masukkan atau biin.
Kita klik simpan. Ini saya ada juga idgham bila gunah itu karena tanwin bertemu dengan lam atau ra. Syaitonir rajim. Nah, ini karena ini menurut saya sudah cocok, mari kita review kuis tersebut. Ini tampilannya nanti ketika sudah menjadi game. Oke. Menurut saya ini sudah cocok. Mari kita simpan. Karena saya ingin agar ini bisa digunakan oleh anak-anak, saya ingin mendownload. Oh, ini untuk yang bentar. Mari kita lihat di sini. Ya. Mari kita bermain. Mari kita mainkan permainan yang telah kita buat. Karena ini membutuhkan peserta, maka saya akan mengirimkan tautan ini kepada peserta didik. Saya ingin mencoba untuk diri saya sendiri. Saya akan mengirimkan dulu lewat WA. Kita buka di sini. Di sini saya akan mencoba game yang saya buat. Mari kita coba link yang telah saya buat, hasil dari aplikasi Wecron. Saya beri nama Fatma. Mulai. Mari kita mulai kuisnya. Ini untuk melihat yang mengerjakan apakah sudah benar berapa dan salahnya. Ini kan bila guna. Kalau jangan plat. Bunyi huruf sukun atau tanwin dalam hukum bacaan itu kan dibaca dengan contoh bacaan idgham bila gunah adalah bariku termasuk huruf idgham bi gunah kecuali lam dan ra. Dalam hukum sukun atau tanwin, huruf idgham bila gunah ada dalam lafadz taman nu'amir, sukun bertemu dengan nun. Iqra menurut bahasa artinya kembali.
Hukum tajwid dibaca dengan dengung. Dalam hukum sukun atau tanwin huruf idgham bila gunnah ada dua. Ya, benar. Ini bisa dikasih review background. Berikut permainan untuk memahamkan peserta didik agar lebih mantap dalam memahami materi, agar pembelajarannya tidak hanya sebatas soal yang ada di LKS, tetapi bisa dilakukan dengan game agar peserta didik tidak jenuh dalam belajar. Game sudah selesai. Begitulah hasil dari bahan ajar yang saya buat. Berikut tampilannya. Lalu kita bisa klik keluar. Ini soal lah. Ya, review soal. Ini jika ingin mengulang kembali, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.